Selanjutnya perhitungan penyerapan minyak goreng ya, yang digunakan atau yang dikonsumsi kayak gitu. Jadi kalau yang digunakan biasanya itu kan kayak kita tanya ya, Ibu yang digunakan itu berapa Bu ya kalau goreng ini misalkan telur kayak gitu ya, berapa sendok Bu ya kayak gitu, atau berapa gitu aja tanyanya gitu. Tapi kalau yang terserap itu bukan jumlah yang digunakan. Biasanya kalau kita goreng tempe kayak gitu ya. Nah, misalkan kita pakainya yang kan ada minyak yang gelasan itu ya untuk memudahkan kalian menggambarkan gitu. Misalkan minyaknya itu 1 gelas kayak gitu ya, 1 gelas. Nah, itu ternyata masih ada sisa kan ya. Nah, jadi kita harus menghitung penyerapan minyaknya. Seperti itu. Karena itu juga minyak itu kan nambah kalori ya kalau di Nutrisurvey ya, kayak gitu. Nah, perhitungan penyerapan minyak ini dia diperlukan untuk memprediksi jumlah minyak yang terserap akibat proses pemasakan. Jadi dia digoreng ataupun ditumis kayak gitu ya. Nah, persentase serapan minyak yang tercantum di dalam daftar adalah jumlah serapan minyak per 100 gram makanan matang. Jadi ada tabelnya juga nanti ya, ada bukunya juga ya, dia perhitungan penyerapan minyak persenannya itu berapa. Tapi persenannya itu merupakan persen penyerapan dari makanan matang. Gitu. Dia ada contohnya juga. Perhitungan serapan minyak goreng ini di setiap masakan digoreng atau ditumis dengan menggunakan minyak goreng, margarin atau mentega. Jadi tidak hanya ini ya, tidak hanya penyerapan minyak goreng, tapi juga bisa kalau dia respondennya menggunakan margarin atau mentega, nah itu bisa menggunakan persen penyerapan minyak juga. Nah ini contohnya ya perhitungannya. Jadi untuk rumusnya ini adalah persen serapan dikali berat makanan yang matang ya, berat makanan matang gitu. Nah, ini caranya misalnya bahan makanan yang digoreng atau ditumis, ini daftar konversinya. Misalkan ada gitu ya. Kalau ada berarti dia dilakukan perhitungan serapan minyak. Kalau tidak ada, ini sama seperti konversi BDD tadi ya, dan juga konversi matang mentah kayak gitu. Itu bisa menggunakan pendekatan bahan dan cara pengolahan yang mirip. Misalkan tadi ikan gurame tidak ada, ikan gurame goreng tidak ada. Jadi dia bisa menggunakan ikan goreng kakap, ikan kakap goreng kayak gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi tempe goreng mendoan beratnya 500 gram. Serapan minyak untuk tempe goreng mendoan adalah 14%. Nah, ini kan tempe goreng mendoan 14% ya, kayak gitu. Jadi jumlah serapan minyak goreng pada tempe goreng adalah 14% dikali 50 gram. Jadi dia serapannya adalah 7 gram. Jadi minyak yang menyerap itu adalah 7 gram. Nah, ini yang tadi yang di sini ya. Bila data serapannya itu tidak tersedia, maka gunakan data serapan minyak makanan yang paling mendekati. Jadi kalau contoh tadi saya kan ikan kakap sama ikan gurame ya, gitu. Nah, ini bisa pakai ikan asin gabus atau ikan asin goreng. Jadi contohnya ikan asin gabus goreng itu tidak tersedia pada tabel bahan makan itu tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan minyak goreng pada ikan asin. Ini nggak saya cantumin di sini ya. Minyak goreng ikan asin, misalkan ya penyerapannya adalah 12. Berat ayamnya, berat ikannya itu 50 gram. Jadi untuk tahu ikan asin gabus ini, nah itu bisa pakai yang persenan penyerapan ini. 12% dikali 50 gram, jadinya 6 gram. Jadi maka serapan minyak yang digunakan itu adalah 6 gram. Kayak gitu. Jadi ini nanti dimasukkan di Nutrisurvey, minyaknya nanti 6 gram. Kayak gitu. Dari sini dia mau ditanyakan dulu,